Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peluang kejadian majemuk adalah bab terakhir dari mata pelajaran matematika wajib atau matematika umum di kelas 12 SMA. Kita akan membahas yakni kompetensi dasarnya tentang bagaimana peluang gitu ya. Mungkin dulu SMP sudah pernah. Yang ini untuk kali ini kita mengulang materi SMP dulu sebagian besar. Kompetensi dasar adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Yang kedua, yang keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Jadi yang kita pelajari ini tentang peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan. Nah, kejadian majemuk yang akan kita bahas adalah tentang pertama peluang kejadian atau materi pengantar mengulang SMP ya. Yang kedua tentang peluang kejadian gabungan. Yang ketiga peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian saling lepas atau saling asing, dan yang terakhir adalah peluang kejadian bersyarat kalau sampai. Kalau nggak sampai ya mungkin sampai di SMP. Ini kemudian apa itu peluang kejadian? Belum ya. Peluang kejadian ada yang kita pelajari tentang percobaan. Yang kedua ruang sampel itu apa? Menentukan peluang kejadian, komplement suatu kejadian, dan terakhir adalah frekuensi harapan. Yang akan kita pelajari di bagian peluang kejadian ada 5, sebagian besar adalah pengantar. Apa itu percobaan? Ya, percobaan itu ya, kalau kita melakukan percobaan pasti ada kemungkinan berhasil atau ada kemungkinan gagal sesuai yang kita inginkan, atau ada juga hasil-hasil yang muncul dari sebuah percobaan. Dalam peluang biasanya memang kita akan banyak menggunakan hal-hal yang dari sebuah kejadian acak, misalkan pelemparan koin uang gitu ya, kan ada gambar dan angka. Biasanya kita gunakan gambar dan angka untuk membedakan antara dua sisi itu, atau menggunakan dadu atau pengambilan sebuah kartu yang ada nomornya dalam sebuah karung dalam sebuah kotak misalkan, gitu ya. Ya gitu-gitulah nanti ya. Nah, hasil dari setiap percobaan itu kan belum tentu. Kita melemparkan koin itu kan hasilnya belum tentu gambar, belum tentu angka. Tapi kita tahu bahwa itu akan ada hasilnya. Gitu ya. Jadi memang kita di sini memperkirakan peluang, ya memang juga banyak peluang ya, bagaimana kejadian itu muncul. Yang kedua yang kita mengulang ya, ruang sampel. Apa ruang sampel? Ruang sampel adalah kumpulan dari titik hasil yang mungkin terjadi. Jadi yang mungkin terjadi itu semuanya berada dalam ruang sampel. Kalau sebuah koin, maka ruang sampelnya adalah koin. Kalau nggak angka ya gambar. Berarti ruang sampelnya ada 2, angka dan gambar. Kalau sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang standar. Ada 6 ruang sampel. Atau kalian kalau punya Rubik yang prisma yang berbentuk yang segitiga itu ya, itu berarti ada berapa ruang sampel. Kalau kita lempar itu kan juga bisa jadi sebuah ruang sampel. Ada 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4
ruang sampel. Kalau kalian pernah lihat rubrik yang segitiga itu ya. Gitu. Titik sampel itu anggota, jadi kalau angka dan gambar itu adalah titik sampel, tapi keduanya berada dalam ruang sampel. Oke ya, pokoknya ngono lah. Ini biasanya kita simpulkan dengan NS. Banyak ruang sampel dengan NS. Ruang sampel akan kita gunakan untuk menentukan peluang kejadian. Nah, rumus peluang kejadian PK sama dengan NK dibagi NS. K itu kejadiannya, NS itu ruang sampelnya tadi. Nah, PK itu berada dalam kisaran antara 0 sampai 1. 0 itu berarti dia tidak mungkin terjadi, kalau 1 pasti terjadi. Misalkan apa ya? Tidak mungkin terjadi itu misalkan kita lemparkan sebuah, ini standar ya, ini dalam standar. Kita lemparkan sebuah dadu, muncul angka 5,5 misalnya. Kan nggak ada ya. Kecuali kalau memang dadunya dimodifikasi, itu bisa jadi. Kan nggak mungkin. Kalau pasti muncul angka, misalkan kita lemparkan apa ya? Kita lemparkan sebuah koin, tetapi kedua koinnya isinya, kalau kalian pernah main gambar gitu, keplean gambar itu, kalau saya sih dulu mainnya begitu ya. Ada yang curang, gambarnya bolak-balik sama, terus setiap kali dia nepuk pasti gambarnya ada. Ngerti lah ya? Mungkin sudah nggak ada. Ini pasti dia kemungkinannya menang, dia pasti 1 kemungkinannya, karena bolak-balik ada gambarnya, sama gambarnya. Dan temannya nggak ada gambarnya, di ya gitu. Ini main curang. Nanti kita lihat apakah ada peluang kejadian di mana hasilnya pasti. Nah, NK adalah banyaknya anggota dalam kejadian, NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel S. Contohnya, tentukan peluang munculnya angka genap dalam sekali lemparan dadu. Ini ulang sampai ya. Penyelesaiannya, K adalah kejadian muncul angka genap dari dadu. Itu ada 1 sampai 6, angka genapnya ada berapa saja? Ada 3. Ada penjelasannya. Angka 2, angka 4, angka 6, sehingga NK-nya ada 3. NS ada 6, 1 sampai dadu itu kan ada 6. Berarti saya bawa rubrik ya. Bawa rubrik. Jadi angka genapnya ada 3 dan semua ya mata dadunya ada 6. Sehingga peluang muncul angka genap adalah NK dibagi NS, 3 dibagi 6. Sama dengan setengah. Kemudian contoh yang kedua ya. Seorang ibu hamil dan belum mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungannya karena belum USG. Peluang bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki adalah laki kali. Salah ketik. Mungkin dikira jenis kelamin baru. Peluang bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki adalah, jenis kelamin bayi itu ada berapa? Ada 2. Nah, peluang kayak cuma 1 laki-laki ya, 1. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, sehingga peluang bayi tersebut laki-laki adalah setengah, 1/2 atau 50%. Ya, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Itu contohnya. Dan banyak contoh yang lain, mungkin kalian bisa ingat waktu masih SMP gitu ya. Banyak sekali contohnya. Misalkan tadi peluang munculnya dadu angka 1 berarti berapa? Dalam dadu itu angka 1-nya ada berapa? Ada 1. Semuanya ada berapa? Ada 6. Berarti peluang munculnya adalah 1/6. Biasanya yang contoh di sini angka dan gambar. Maksudnya kalau nggak dadu ya koin. Saya pakai yang agak beda aja. Bu hamil. Nah, komplement suatu kejadian adalah, apa itu komplement?
PK, jika PK adalah peluang kejadian yang muncul, PK tadi ada peluang kejadian yang muncul, kalau maka PK pangkat C atau PK aksen, kita pakai yang K aksen aja. Kenapa? Biar mudah ngetiknya. Adalah peluang kejadian selain K. Contohnya mudah aja. Tingkat rumusnya berarti PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK. Contohnya, peluang Haris untuk lolos dalam seleksi sebuah perguruan tinggi adalah 85%. Peluang Haris tidak lolos seleksi adalah berapa? Udah tahu ya? 15%. Kita jadikan dulu menjadi pecahan desimal 0,85. Mohon maaf. 0,85. PK aksen 1 kurangi 0,85. Sebenarnya adalah 0,15. Atau 0,15 atau 15%. Jadi peluang Haris itu tidak lolos adalah 15%. Jadi komplement itu ya selain yang kita munculkan. Jadi kalau misalkan kita harapkan dadu itu muncul angka 1 ada 1/6, maka selain angka 1 ada 1 kurangi 1/6, 5/6, dan seterusnya komplementnya. Yang terakhir adalah hari ini adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Artinya ada banyak sekali percobaan, lebih dari satu percobaan. Frekuensi harapan untuk K adalah N kali PK. N adalah banyaknya percobaan. Contohnya, dalam sebuah percobaan dilakukan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 100 kali. Ini entah orang kerjaan atau bagaimana. Ya, namanya percobaan. 100 kali dia melempar uang logam, frekuensi harapan munculnya angka. Tadi ingat, dalam sebuah koin itu ada berapa sisi? Ada 2 sisi saja. Kalau nggak angka, gambar. Berarti PK-nya adalah 1/2. Kemudian frekuensi harapannya berarti 100 kali percobaan dikali 1/2. Jadi frekuensi harapannya dari percobaan ini adalah muncul angka sebanyak 50 kali. Harapannya, namanya harapan kan belum tentu harus terjadi, gitu ya. Itu. Nah, itu adalah ya kita mengulang materi SMP dari percobaan, ruang sampel, peluang kejadian. Kemudian nomor 4, komplement. 5 adalah frekuensi harapan. Kalau kalian masih belum jelas, bisa ditanyakan atau mencari sumber referensi lain untuk memperjelas, gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.